Kita awali NTV Today hari ini pemirsa dengan informasi seorang petani tertimbun longsor di Kampung Cimanggu, Desa Campaka Mekar, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Petugas SAR gabungan terkendala medan yang ekstrim dan cuaca buruk hingga kemarin korban belum ditemukan. Diterjang hujan disertai angin kencang, atap sebuah bangunan di Kudus, Jawa Tengah terbang sejauh 10 meter dan menimpa dua warung. Tidak ada korban jiwa, namun seorang warga tertimpa reruntuhan atap dan harus dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, pemirsa, lebih dari 12 jam jalan Cipanas Warung Banten terputus akibat longsor dan tidak dapat dilalui kendaraan. Setelah tebing setinggi 20 meter longsor dan menutup hampir semua badan. Terbaru, jalan mulai dapat dilalui setelah PUPR Provinsi Banten menerjunkan alat berat ke lokasi. Pemirsa, Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23 yang akan digelar Senin malam waktu Indonesia, di mana pelatih Sinteyong menyiapkan strategi terbaik tentunya termasuk menurunkan 7 pemain naturalisasi untuk bisa merebut tiket ke babak final. Rafael Strike mengaku menyesal mendapatkan kartu kuning saat Timnas U23 versus Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 pada 26 April. Ia juga menilai pertandingan melawan Uzbekistan di ajang semifinal nanti dipastikan akan berlangsung menarik karena kedua tim adalah tim yang sama-sama kuat. Sementara itu, bintang Timnas Indonesia U23 Witan Sulaiman menegaskan Garuda Muda bakal tampil menggila saat melawan Uzbekistan di U23 di semifinal Piala Asia 2024, di mana Witan mengaku Garuda Muda perlu berjuang lebih keras agar bisa menang dan lolos ke final. Pemirsa, jelang laga Timnas melawan Uzbekistan, semangat dan optimisme masyarakat Indonesia pun menggelora. Tidak terkecuali keluarga kiper Hernando Ari yang berada di Semarang. Keluarga berharap Indonesia bisa unggul melawan Uzbekistan dengan skor 2-0. Yang juga menarik adalah tiket pertandingan Timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan U23 di semifinal Piala Asia U23 2024 dipastikan sudah ludes terjual. Hal terbalik justru terjadi di pertandingan Irak melawan Jepang, di mana tiket terjual masih sedikit. Pemirsa, mahalnya biaya UKT tengah menjadi perbincangan hangat. Baru-baru ini sejumlah aksi protes para mahasiswa Universitas Sudirman Purwokerto, Jawa Tengah membanjiri media sosial hingga melakukan aksi unjuk rasa. Kenaikan UKT di perguruan tinggi negeri, pemirsa, faktanya seringkali menuai polemik. Ini juga meresahkan mahasiswa terutama orang tua. Nah, bagaimana ini kemudian dapat terjadi, kemudian seperti apa kita harus menyikapinya, dan bagaimana seharusnya upaya pemerintah dalam hal ini. Kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan Ubaid Matraji, pengamat pendidikan. Pak Ubaid, terima kasih. Petani bawang merah di Desa Mulyorejo, Demak, Jawa Tengah tidak bisa menikmati keuntungan di saat harga bawang di pasaran meroket. Petani justru merugi karena bawang merah mereka mati sebelum dipanen akibat dampak terendam banjir beberapa waktu yang lalu. Naiknya harga gula pasir di pasaran yang sudah terjadi sejak sebelum Lebaran membuat pemilik usaha roti di Kota Semarang kebingungan. Untuk menutupi pembengkakan biaya produksi, tidak ada jalan lain selain menaikkan harga jual. 22 peserta dari Padepokan Kesenian Reog beraksi di depan Balai Kota Solo, di mana aksi yang bertajuk Reog Solo itu digelar oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Solo bekerja sama dengan Bea Cukai Solo untuk melestarikan dan mengenalkan kesenian Reog Ponorogo, sekaligus mengampanyekan melawan rokok ilegal pada masyarakat. Terima kasih Anda masih bergabung di NTV Today. Pemirsa, keragaman budaya Sukuli dan Miao yang terletak di Provinsi Hainan, Tiongkok hingga kini masih bisa dijumpai. Bahkan untuk melestarikan budaya tersebut, pemerintah Tiongkok menyulap desa mereka menjadi taman warisan budaya. Seperti apa keberagaman budaya Sukuli dan Miao? Berikut informasi selengkapnya.
Usai sudah kami menemani Anda dalam NTV Today. Nantikan NTV Today setiap Senin hingga Jumat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Patricia Mapaliai pamit undur diri. Sampai jumpa.